Assalamualaikum, kami dari kelompok 5, mata kuliah Kapita Selekta Fisika SMA. Kami akan menjelaskan contoh soal dari ketiga indikator. Pertama, defek massa, kedua, hukum Coulomb, ketiga, medan listrik. Oke, di sini kita mulai dari melihat indikator yang pertama. Menghitung defek massa suatu unsur bila unsur radioaktivitas itu lengkap dengan nomor massanya dan juga nomor atomnya, serta ada massa partikelnya. Kita lihat dari soal UN tahun 2019. Diketahui, massa sebuah inti atom karbon adalah 12 SMA. Massa protonnya adalah 1,0078 SMA. Massa neutronnya adalah 1,0087 SMA. Besaran defek massa pada pembentukan inti karbon adalah berapa? Nah, di sini ada pilihan gandanya dari A sampai E. Kita analisis dari indikatornya. Dia menghitung defek massa. Benar, ada defek massanya. Kemudian, diketahui unsur radioaktivitasnya itu ada nomor massa dan nomor atomnya. Nomor massa karbon adalah 12, dan nomor atomnya adalah 6. Benar. Dan massa partikelnya, ada massa proton, massa neutron, lalu yang ditanya defek massa. Sekarang kita lihat ke prosedurnya. Pertama-tama, kita lihat diketahuinya tadi ada apa aja. Massa karbonnya 12 SMA, massa protonnya 1,0078 SMA, massa neutronnya 1,0087 SMA. Yang ditanya apa? Defek massa atau delta M. Nah, sudah diketahui bahwa rumus dari defek massa ini adalah Z dikali massa proton ditambah nomor massa dikurang nomor atom dikali massa neutron dikurang massa karbonnya. Nah, di sini Z-nya kita tahu. Z-nya apa nih? A-nya apa nih? Di sini kan ada karbon 12, 6 kan. Ini adalah nomor massa, nomor atom. Nah, A ini adalah nomor massa dan Z ini adalah nomor atom. Jadi, massa protonnya 1,0078 dimasukin sini, massa neutronnya 1,0087, massa karbonnya adalah 12. Jadi, kita lihat, kita masukin semuanya. Z-nya atau nomor atomnya adalah 6 dikali 1,0078 ditambah 12 dikurang 6 dikali 1,0087 dikurang 12. Maka, hasilnya adalah jika dihitung, defek massanya 0,099 SMA. Sehingga kesimpulannya adalah defek massa pada pembentukan inti karbon adalah 0,099 SMA. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita memasuki ke indikator kedua. Sebelumnya, halo semuanya, nama saya Kocha Mardina Lutfi dan saya di sini akan menjelaskan contoh soal atau bentuk soal dari indikator kedua ini. Yang pertama, disajikan grafik hubungan antara gaya F dan jarak antara dua muatan titik R dan menentukan besar kedua muatan itu Q1 sama dengan Q2 atau kelipatannya. Nah, oke, di sini kita udah ada nih soalnya. Soalnya itu, perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan Q1 dan Q2 berikut ini. Nah, tadi kan di indikatornya itu sudah dipaparkan ya, kalau indikator 2 itu bisa menyajikan grafik. Nah, sekarang lihat di sini soalnya kita ada grafik nih. Ada grafik yang sumbu Y-nya itu menggambar menjelaskan atau menerangkan. Itu tertera di situ ada gaya listriknya, ada 18 kali 10 pangkat 9 Newton, ada 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton, dan ada 2 kali 10 pangkat 9 Newton. Dan di sini ada jaraknya juga, jaraknya ada 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, di sini tuh maksudnya gaya listrik dengan besar 18 kali 10 pangkat 9 Newton memiliki jarak 1 meter. Terus gaya listrik dengan besar 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton memiliki jarak 2 meter. Terus yang terakhir ada gaya listrik dengan besar 2 kali 10 pangkat 9 Newton dengan jaraknya 3 meter.
Dan di sini soalnya konstanta kolom yang besarnya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat, dan besar muatannya sebesar Q2 sama dengan 2 kalinya Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah, nah ini ada optionnya. Dan di sini gimana sih Kak pembahasannya? Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, di mana diketahui muatan Q2 sama dengan 2 kali dari Q1, dan F-nya itu kita pilih 18 kali 10 pangkat 9 Newton dengan jarak 1 meter. Sebenarnya kita tuh bebas mau pilih gaya listrik yang besarnya berapa aja sesuai dengan grafik yang tadi disajikan. Namun jika kita memilih kayak tadi kan ada 18 kali 10 pangkat 9 Newton, terus ada 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton, terus ada 2 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, itu terserah kita mau pilih berapa aja. Namun jika kita memilih 18 kali 10 pangkat 9, itu kan kalau di grafik dia pasangannya sama 1 meter ya kan. Nah, kalau kita milih 4,5 kali 10 pangkat 9 berarti pasangannya dengan yang jaraknya 2 meter. Dan yang terakhir, jika kita memilih gaya listrik yang besarnya 2 kali 10 pangkat 9 Newton berarti kita jaraknya 3 meter. Nah, cuma sekarang kita pilih yang lebih mudah aja ya, kita pilih yang 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, kita masukin ke dalam rumus ini nih, rumus yang ini nih. Nah, kita masukin ke dalam situ kan. Habis dimasukin ke dalam sini, F-nya berapa? F-nya 18 kali 10 pangkat 9. Terus K-nya adalah sebuah ketetapan ya, ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Dan Q1-nya tetap, dan Q2-nya tadi apa? 2 kali dari Q1. Kita masukin ini ke dalam sini. Nah, terus di situ R-nya tadi kita nilai berapa? 1. R kuadrat berarti 1 kuadrat. Nah, dari sini itu kita lihat nih kedua ruas ini ada kanan ada kiri. Nah, habis itu nih ya, ini kita bisa melihat nih di sisi kanan dia sama-sama, di sisi kanan sama kiri dia tuh sama-sama punya berapa? 10 pangkat 9. Ini bisa kita, nah gini ya kan, bisa. Lalu ada lagi yang masih bisa kita sederhanakan lagi, apa? Nah, yang masih bisa kita sederhanakan ini 18 dan 9. Ini disederhanakan 9 dia jadi 1 ya kan. Ini 18 dibagi dengan 9 jadi nilainya 2. Nah, dia kan jadinya 2 sama dengan berapa? Q1 kali 2 Q1 berarti 2 Q1 kuadrat per 1 kuadrat. 1 kuadratnya nggak usah ya. Nah, ini kan ada 2 sama dengan 2 Q1 kuadrat. Nah, kita bisa menyederhanakan lagi. Ini jadi 1. Ini kan 1 sama dengan Q1 kuadrat. Nah, gini kan ya. 1 sama dengan Q1 kuadrat. Nah, kalau kuadrat ini berarti kita akarin dong, ya nggak sih? Nah, kita akarin. Pas diakarin, ini menjadi Q1 sama dengan akar 1. Nah, gitu kan. Selesai dari situ, berarti kita bisa memilih Q1 sama dengan 1. Nah, selesai. Nah, kan kita udah tahu nih ya. Kita udah tahu Q1-nya itu sama dengan 1, ya kan? Kita udah tahu ini. Sekarang kita tinggal eliminasi ke dalam persamaan yang ini. Kita udah tahu Q1-nya segini, berarti Q2-nya berapa? Q2-nya kita kasih aja gini. Q2 sama dengan 2 kali Q1. Q1 nilainya berapa? 1, berarti tinggal dikali 1. Berarti Q2-nya itu bernilai 2. Gitu teman-teman semuanya. Jadi
Berarti tadi kita ingat-ingat ya, Q1-nya sama dengan 1 dan Q2-nya sama dengan 2 gitu. Nah, balik lagi ke soalnya. Berarti jawabannya berapa? Q1-nya sama dengan 1 dan Q2-nya itu sama dengan 2. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Jawabannya yang ini. Selanjutnya, kita akan membahas indikator ketiga, yaitu menentukan kuat medan listrik pada salah satu titik yang berada di antara dua muatan terpisah pada jarak tertentu. Nah, di sini disajikan soal ujian nasional fisika SMA tahun 2019, yaitu dua buah partikel bermuatan diletakkan pada sudut segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, ada dua muatan, yang pertama muatan plus 4, yang kedua muatan plus 3, dipisahkan pada jarak tertentu, dan yang ditanyakan adalah kuat medan listrik pada titik P. Nah, kita mengerjakan yang pertama, kita analisis dulu dari gambarnya, yaitu kita menentukan vektornya, di mana medan listrik itu merupakan besaran vektor, dia memiliki nilai juga memiliki arah. Nah, arah dari vektor yang muatan pertama atau medan listrik muatan pertama itu yang mengarah ke sebelah kiri atau disimbolkan dengan E1. Kemudian, vektor dari medan listrik muatan kedua itu yang menuju ke bawah, yang garis warna merah ke bawah. Nah, itu menunjukkan vektor atau medan listrik dari muatan plus 3. Kemudian, ER atau medan listrik resultan atau total itu ditunjukkan dengan vektor yang berwarna hijau. Nah, rumus dari medan listrik itu sendiri adalah KQ per R kuadrat, di mana E ini merupakan medan listrik, K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q merupakan nilai muatannya, sedangkan R merupakan jarak yang memisahkannya atau jari-jarinya. Nah, kemudian di sini E1 atau medan listrik muatan pertama itu K kali 4Q per R kuadrat, dan E2 atau medan listrik kedua K kali 3Q per R kuadrat. Nah, dari E1 dan E2 itu dapat kita substitusikan ke rumus resultan, ER kuadrat sama dengan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai tersebut, kemudian kita dapatkan ER dengan mengakarkan yang kuadrat tadi. Nah, kemudian didapatkan nilai ER adalah 5KQ per R kuadrat. Dari soal tersebut, maka jawaban soal atau jawabannya adalah yang E, yaitu 5KQ per R kuadrat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.